Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Pandai Rifani. Sebelumnya aku mohon maaf ya Jo, karena aku telah lama menghilang. Karena yang sama-sama kita ketahui, kita adalah manusia yang punya rencana sebegitu berak-berak-beraknya, tapi tetap saja Tuhan yang menentukan. Jadi, aku pribadi mohon maaf dan berterima kasih kepada teman-teman semuanya, baik yang sudah mengenal aku secara pribadi maupun teman-teman di sosial media yang tetap mengirimi cerita ke email aku. Jadi izinkan aku untuk sekali lagi di awal tahun baru ini dengan semangat baru yang insya Allah kita semua miliki di tengah-tengah cuaca yang gak menentu ini dan berbagai macam berita bencana, untuk menjalankan channel ini kembali dengan insya Allah konsisten dan bantuan kalian semua tentunya untuk membawakan kisah-kisah yang sudah kalian kirimkan. Dan aku juga udah make sure ke beberapa channel serupa suhu-suhu cerita ini belum dibicarain, cerita ini belum dibawain sama mereka-mereka. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Story up. Ngirim cerita kali ini, kita sama-sama sebut aja namanya Mas Riki. Nah, Mas Riki itu bekerja sebagai teknisi instalasi listrik di perusahaan swasta yang ada di daerah Jawa Barat. Dan kejadian ini juga katanya terjadi pada tahun 2017 dan sampai sekarang pengalaman yang diklaim sama dia adalah pengalaman terhoror sepanjang masa yang pernah dia alami sendiri. Terlebih, Ricky juga mengaku sebenarnya dia juga bukan orang yang berani-berani amat atau yang gimana sih, dia percaya, tapi dia termasuk orang yang penakut dan penasaran. Ya, kayak yang kebanyakan kayak gitu kan, Co. Nah, kalau untuk horor itu sendiri kayak pernah mengalami atau enggak, ini emang bener-bener yang pertama dia alami sendiri. Sebelumnya dia cuma sebatas ngedenger dari teman-temannya, kisah-kisah horor dari temennya, atau dari podcast-podcast, atau dari YouTube yang udah ada, YouTuber yang udah ada, maupun dari film-film. Dan sebelumnya juga Ricky sebenarnya katanya udah pernah ngirim cerita ini ke channel lain, tapi belum juga ada yang bawain. Dia coba nih kirim ke kita, mana tahu kita bisa bawain dan share juga ke orang-orang, atau jadi tambah pengingat buat orang-orang yang suka cari kos murah tanpa mikir panjang. Waktu itu Ricky yang katanya udah mentok sama jenuhnya kemacetan jalan dari rumah ke tempat kerjanya, dia coba beranikan diri buat cari kos di tengah uangnya yang pada saat itu juga udah pas-pasan dari sisa-sisa gaji juga yang sebelumnya. Nah, lewat dari beberapa platform pencarian info kosan dan kontrakan gitu, akhirnya dia ketemu lah sama satu nih dari grup Facebook yang kalau dilihat dari foto atau dari keterangannya, menurut Ricky di situ oke. Di situ juga Ricky katanya sempat lihat postingannya itu rame, banyak yang kayak respon, cuma banyak yang kayak nge-like, banyak yang kayak komen, cuma kayak Ricky liatin satu-satu tuh kayak belum ada gitu yang dibalesin secara langsung sama pemilik akun. Tapi ya namanya juga coba-coba, termasuk si Ricky. Ya Ricky juga akhirnya coba kirim di kolom komentar kayak apakah ini masih ada, apakah ini masih tersedia gitu ya. Mana tahu Ricky berpikir, mana tahu itu adalah rezeki dia kan coba pada saat itu. Nah, lalu sekitar 1 jam kemudian saat si Ricky memang berbaringan lagi main handphone gitu kan, messenger notif dia tuh akhirnya bunyi gitu, dan benar aja apa yang dia nantikan akhirnya berbuah hasil. Jadi pemilik akun yang tadi ngupload tentang info kosan itu akhirnya nge-DM dia dan kasih informasi tambahan kayak lokasi yang emang strategis, harganya juga murah banget, informasi mengenai harganya yaitu katanya cuma 400 ribuan sebulan. Nah, di situ juga pemilik akun juga bilang kos itu juga punya 6 kamar dan tinggal 1 kamar aja yang kosong. Jadi kayak sedikit ngerasa, oh emang ini kayaknya rezeki gua aja. Dan karena pada saat itu juga karena masih siang, jadi akhirnya janjian ketemuan sama si yang tadi nge-DM itu pun terjadi. Cerita si Ricky ini udah datang buat ngecek secara langsung ke lokasi tersebut dan emang ngeliat kosan itu langsung gitu kan, Nah, si Ricky di situ ngeliat kamarnya emang oke nih, kayak bersih, terus ada kasurnya, ada lemari, colokan-colokan lengkap, kagak ada yang bocor, kagak ada yang retak kayak gitulah. Cuma ya itu kamar mandinya di luar dan harus gantian. Tapi ya buat si Ricky ya itu bukan masalah ya, karena ya kan masih wajar, namanya juga cuma harga segitu di lokasi yang strategis. Jadi ya udah, kalau untuk masalah kamar mandi luar Ricky nggak masalah. Ricky juga saat dia ke sana, dia bertemu dengan ibu-ibu ini
dia nggak sempat tuh kayak ngeklaim atau mencari tahu atau bertanya secara langsung apa ibu yang tadi punya nge-DM sama saya itu enggak. Jadi di situ Ricky katanya ketemu sama ibu-ibu ini yang memang udah kayak seolah menyambut dia, yang mari saja kita sebut ke depannya adalah namanya Bu Ratri. Katanya Bu Ratri ini juga orang yang ramah, nggak ribet, dan di situ juga dia kayak ngeliatin Ricky terus gitu, kayak Ricky ngeliat lagi survei ke kamar mandi luarnya, diliatin dari jauh gitu kok, terus kayak dibuka-buka lemarinya, diliatin juga sama si Bu Ratri ini. Saat si Ricky udah selesai ngeliat semua furniture yang emang disediain sama kos itu, Bu Ratri langsung bilang, kalau Mas udah cocok, bisa dibayar sekarang. Tapi Ibu cuma terima cash ya Mas. Nah di situ si Ricky cuma senyum aja tuh, senyum agak kikuk. Untungnya nih, dia bawa uang cash. Ya jadi karena murah dan kamarnya juga dia langsung lihat oke sesuai dengan foto-fotonya. Yaudah, pada saat itu transaksi pun akhirnya terjadi, deal tuh mereka berdua. Nah waktu itu rasa butuh tempat tinggal tuh kayaknya lebih butuhkan dibanding rasa takutnya sendiri, karena ya emang ini baru pertama kali dia seumur umur ngekos sendiri gitu, jauh-jauh dari keluarganya. Hari-hari awal berlalu, hari-hari berlalu ya tanpa kejadian apapun tuh, juga kayak kos biasa aja pada umumnya, semuanya normal, nggak ada yang kayak aneh-aneh. Ricky pun pulang kerja tuh udah kayak udah enak lah gitu rutenya gitu kan, sampai sekitar 2 hari kemudian Ricky tuh kayak mulai ngerasa ada yang aneh sama si Bu Ratri ini. Kayak hampir tiap sore nih dia sering lihat ibu itu tuh kayak nyiram tanaman di halaman sambil kayak nyinden gitu, iya nyinden, diikuti suara yang entah dari mana, mungkin dari handphone yang dikantongin atau dari cep yang kayak Walkman apa segala macam itu. Ricky mendengar ada apa kayak suara iringan gamelan saat si Ibu Ratri ini menyanyi, saat Bu Ratri ini nyinden tuh. Tapi yang bikin kayak si Ricky ini ngerasa anehnya di sini, setiap si ibu ini kan datang tuh, nah itu tuh selain nyinden terus diiringi gamelan-gamelan yang musiknya entah dari mana, itu tuh Ricky mendengar dengan saksama kalau yang ibu ini, Bu Ratri ini senandungin kayak nyindenan Jawa yang sedih gitu loh, halus, indah gitu suaranya, tapi ya kayak sedih-sedih gitu. Dan ibu itu juga kata si Ricky tuh nggak tinggal di sana juga. Jadi kalau Ricky lagi pulang cepet ya, Ricky 2 kali itu kedapatan Ibu Ratri itu yang tiba-tiba datang entah sejak kapan dan entah dari mana, nyanyi namanya tuh. Jadi kayak si Ricky ngeliatnya gimana gitu. Dan tapi ya dari awal Ricky juga nggak mikir terlalu aneh, yang namanya juga mungkin itu ya udah hobi atau bakatnya Bu Ratri aja, ya udah, jadi nggak yang gimana. Nah setelah kejadian atau apa yang dilihat si Ricky ini mengenai Bu Ratri, ada juga nih yang bikin rasa janggal, yaitu meskipun baru beberapa hari dia tinggal di sana, dia baru ngeh kalau dia itu selama ini belum pernah ketemu langsung apalagi berinteraksi langsung kepada orang-orang yang ngekos di sana juga. Cuma ya itu pun nggak membuat dia kayak ngerasa aneh yang gimana-gimana, karena tiap malam Ricky itu juga mendengar ada suara aktivitas, ada juga dari kamar mandi di luar itu suara mandi segala rupa gitu kan, suara aktivitas lah pokoknya di dalam kamar sebelahnya. Jadi ya udah, itu cuma kayak hal yang membuat Ricky aneh ya, gue nggak pernah papasan sama mereka, tapi ya udahlah, mungkin ini juga karena kos kan campuran kan, jadi kayak ya sibuk masing-masing. Dan toh juga di situ si Ricky menjadiin kos-kosan itu emang cuma buat alternatif supaya dia dari kantor ke rumah itu nggak begitu jauh kayak sebelumnya. Jadi ya udah, semua itu terserah gimana kalian aja lah gitu kan, selama dia ngerasa dia juga nggak usil dan dia ngerasa, dan selama kosan itu juga nggak naik alias tetap murah. Lalu lanjut ke malam setelahnya. Di malam ketiga si Ricky tidur di kos itu, awalnya dia kayak ngira bakalan udah pulang kerja terus gue mandi, gue langsung siap-siap prepare untuk istirahat gitu. Itu tuh malah menjadi malam yang membuat dia ngerasa ini kayaknya lebih mentereng, lebih kentara ini, janggal atau anehnya. Karena pada malam itu, malam yang dia kira bakalan kayak malam-malam biasanya, itu enggak.
Di mana sekitar jam 2 malam si Ricky ini kebangun gara-gara dia ngedengar ada orang atau ada seseorang yang ngetok-ngetok pintu kamarnya kencang banget. Awalnya Ricky yang kebangun dengan mata yang sayup-sayup gitu, ngedengar ketokan segitu kerasnya kayak cuma berpikir, aduh itu siapa sih? Tapi karena memang si Ricky ini dari dulu juga memang peduli dengan lingkungan dan seksama ya, jadi si Ricky ini dengan mata yang terkantuk-kantuk ingin membukakan pintu itu atau ingin siapa tahu ada yang mau minta tolong atau apalah. Tapi setelah si Ricky ini benar-benar sadar dan setelah dia benar-benar udah kayak fix, dia udah nggak terlalu ngantuk lagi, dia udah ngejreng matanya, yang dia dengar tuh ternyata bukan dari arah pintu, melainkan dari arah pintu lemarinya yang ada di ruangannya itu, yang ada di kamar dia sendiri. Lemari tempat dia ya, which is nyimpen pakaian baju dia gitu, dan badannya tuh ya nggak tahu kenapa ya, memang pada dasarnya mungkin si Ricky ini penakut, jadi badannya tuh langsung kayak ngerasa dingin, nge-freeze, jantungnya tuh deg-degan parah, dan dia juga sempat diam beberapa detik untuk mastiin sekali lagi kalau suara itu bukan cuma perasaannya aja. Itu kepribadian yang panik, terus juga yang ada dia akan sendiri penakut. Dia juga sempat kepikiran buat gue pura-pura tidur aja lagi kali ya, di barang itu semua cuma khayalan. Tapi akhirnya itu semua dipatahkan sama Ricky, karena Ricky ya sekali lagi dia takut tapi penasaran, ya akhirnya dia beraniin diri buat buka lemari itu pelan-pelan, dan isinya kosong. Jadi maksudnya cuma ada baju-baju dia yang ya udah dia sadar itu, dia masukin baju-baju itu ke situ, tapi nggak ada apa-apa, dan dia juga kayak ngecek belakang lemarinya nggak ada apa-apa. Jadi ya udahlah, akhirnya cuma Ricky sekali lagi cuma mikir hal positif, dan mungkin aja dia halusinasi karena pulang kerja capek. Jadi ya udah dia balik nangin diri. Besoknya di hari keempat Ricky pulang kerja tuh sekitar jam 7 kan. Di depan kamar yang lain juga Ricky di situ ngeliat ada sandal. Maksudnya sebelumnya itu cuma kayak rak sepatu kayak gitu, Jadi ini tuh sandalnya emang bener-bener depan pintu, kayak orang yang emang baru pulang dari mana gitu, taruh sandalnya masih sembarangan. Dan di situ juga gak tahu kenapa sih Ricky ngerasa perasaannya tuh agak lega, pikirannya itu kayak sedikit lebih tenang, seolah semua kejadian yang udah terjadi belakangan ini emang cuma karena dia kecapean aja. Tapi malam itu juga sekitar jam setengah 11 malam, pas Ricky itu lagi siap-siap mau tidur, abis katanya dia habis main game tuh, dia dengar lagi ada suara aneh dari luar pintunya, kayak sesuatu yang diseret panjang agak lama gitu loh, maksudnya kayak pokoknya kayak lama banget gitu suaranya ini ada tetap di depan pintu kamarnya. Kalau lagi Ricky karena penasaran ya, dia sekali ini dia nggak ngebuka pintunya tapi dia lebih memilih untuk mengintip dari balik gordennya. Dan di situ yang Ricky lihat itu dia melihat sudah sosok, rambutnya tuh panjang, jadi udah kayak mengarah jalan ke sana. Jadi dia cuma ngeliat dari punggungnya doang, itu dengan bajunya yang lusuh, kotor, dan yang bikin merinding sosok itu tuh kayak melayang, jadi bukan jalan gitu, tapi kayak ya gitu, tapi tuh kayak pelan banget dengan rambut panjang yang sampai lantai. Nah itulah suara seret-seret, itulah dari situ katanya si Ricky. Di momen itu semua ketakutan yang biasanya cuma ada di kepala Ricky, atau yang Ricky dengar dari temen-temennya, atau yang Ricky tonton dari film-film horor yang diajak temen-temennya, itu tuh malah terjadi di depan matanya sendiri. Jadi alhasil si Ricky ini kayak ngibrit, langsung ke kasur, narik selimutnya lagi, dan dia was-was banget, dan serta istighfar dan baca doa sampai akhirnya dia ketiduran sendiri. Dan setelahnya banyak yang dialami sama Ricky di situ, meskipun belum ada sepekan jadi kos itu, tentunya membuat dia kepikiran. Sampai ada satu orang nih yang notice sama tingkah lakunya si Ricky ini di kantornya yang kita sebut aja namanya Ardi. Muka dia tuh kayak penasaran, nyamperin si Ricky, terus dia kayak bertanya, lu kenapa sih sebenarnya, Rik? Kayak hampir seminggu ini anjir lu kayak diem aja, lu kayak bengong-bengong aja. Situ si Ricky nggak langsung ngomong cerita tuh, si Ricky kayak ngeliatin mukanya si Ardi dulu yang emang kayaknya ini penasaran parah juga. Sambil si Ricky tuh mikir keras, ini cerita nggak ya? Karena yang Ricky tahu, yang bikin dia sama si Ardi ini sebelumnya ngerasa cocok, bestian banget, sobatan banget, sohipan banget, ya karena mereka satu frekuensi, orang yang sama-sama penasaran tapi juga sama-sama penakut. Tapi karena ya udah di situ si Ardi juga
mendesak-mendesak, akhirnya si Ricky ceritain semua yang dia alami di kos barunya itu beberapa hari ini. Begitu dengan ceritanya tuh, mukanya Ardi tuh kayak langsung serius, berubah serius. Dia kayak nyaranin Ricky buat langsung sementara pindah aja lah ke kos lain, atau paling enggak kalau emang dia masih tetap kekeh sama pengen yang deket, udah lu dateng aja ke rumah gua, lu pindah aja ke rumah gua, nggak bisa lagi nih, nggak boleh lagi kayak gini, karena ini juga udah mengganggu kenyamanan lu juga, jadinya di kantor orang udah pada lu tuh kayak kenapa-napa gitu. Dan kalau misalnya lu nolak lagi kayak yang pernah gue tawarin sebelumnya, oke, Lu bayar aja rumah kamar gue dengan uang yang lu punya. setelah ngomong panjang lebar, cerita panjang lebar dengan muka serius, penasaran dan takut di kedua cowok itu, yang cowok akhirnya tersebutlah hari esok, di mana hari Sabtu, di mana mereka tuh kerja katanya setengah hari. Jadi oke, besok Sabtu setengah hari kita langsung cus ke kosan lu, gak usah babi bu lagi. Itu udah kayak nggak bagus, nggak baik, nggak ini segala macam. Nah kayak gitu. Singkat cerita tuh, habis Sabtu siang benar mereka setelah pulang dari kantor, Ardi langsung datang ke kosan Ricky yang emang udah menunggu. Dia bener tuh bawa mobil perusahaan, mobil pickup perusahaannya. Situ si Ricky juga langsung kayak nyambut kan, dibuka gerbangnya. Cuma mobilnya tuh nggak masuk ke halaman kosan ya, karena nggak begitu luas juga halaman kosannya. Jadi cuma kayak di pinggir jalan gitu. Langsung si Ardi ini disambut Ricky, masuk di Ardi di situ ya, baru dari depan gerbangnya aja katanya udah ngerasa ngusap-ngusap ininya gitu sampai kayak berbisik, ini awalnya gue baru masuk aja udah gak enak banget anjir Ricky gitu. Nah si Ricky di situ juga diem aja ya, untuk kayak mencoba udahlah nggak usah dipikirin lagi, nanti takut merinding. Udah susah payah dihilangin perasaan itu, dan kayak udah susah payah dia pura-pura lupa kayak gitu, malah diingetin aja sama si Ardi. Udah, nah akhirnya kayak udah nggak usah banyak inilah, langsung aja kita. Nah udah tuh mereka langsung mulai beresin semua barang mereka, semua barangnya si Ricky dengan seadanya, yang kayak nggak rapi-rapi banget. Udah yang penting masuk, dikual-kual dilipat-lipat, yang penting masuk sih itu. Nah sampai Ardi nyetopin aktivitasnya ini ke Gara, dia mau ke WC katanya. Nah di situ si Ardi nanya di mana WC-nya kayak gitu kan. Ada tuh di sebelah situ katanya gitu. Nah mereka tuh tatap-tatapan cukup lama gitu kan, dan karena ngeliat si Ardi mukanya dia juga agak, setelah begini terus ngeliat dia, terus kayak mukanya, matanya kemana-mana kayak orang lagi berpikir, pokoknya kayak aneh gitu lah mimik wajahnya si Ardi ini. Nah si Ricky pun sampai menawarkan kayak mau gue temenin aja katanya gitu. Terus si Ardi kayak Enggak lah, lagian kan ini masih siang, ngapain ditemenin, nggak ada yang, nggak bakal ada yang aneh juga kan. di situ si Ardi begitu ya, si Ricky cuma nimpalin iya ya udah. Jadi di situ udah si Ardi langsung jalan, sementara si Ricky lanjut beberes setelah mengiringi kepergiannya si Ardi yang ke toilet itu cowok. Nah nggak lama setelah Ardi keluar, nggak ada kayaknya 5 menit tuh kata si Ricky nih, si Ricky tiba-tiba mendengar teriakan kenceng banget dari luar. Yap, kalian bener, itu suaranya si Ardi, yang membuat suasana kos yang tadinya kayak hening, cuma ada aktivitas di kamar yang cuma kedengeran Ricky, sekali lagi cuma ada aktivitas orang-orang penghuni-penghuni yang lain di kamar, itu jadi pecah. Dan di situ si Ricky langsung kayak panik, dia lari. Di situ si Ardi udah duduk lemes, terus kayak teringkuk sambil gemeteran. Si Ricky tuh kayak, ada apaan? Kata si Ricky gitu kan. Poci anjir, poci. Nah, si Ardi ngomong kayak gitu, wah, ini tahu nih gue ada apa. Tapi ya sekali lagi takut tapi penasaran, si Ricky ngeliatlah ke kamar mandi. Nah di pojok kamar mandi itu beneran ada pocong dong cowok. Kata si Ricky matanya bulung, kain kafannya kotor dan basah, tapi terus kepalanya tuh yang bikin si Ricky katanya agak mual, kepalanya tuh bunyi kretek kayak patahan kayak gitu cowok. Si Ricky di situ langsung, tadinya biasa benar-benar pucat pasti, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau bisa milih dia katanya mau pingsan aja lah, terserah. Dan yang si Ricky amati baik-baik di situ katanya pocongnya juga di kafan bagian dadanya tuh ada robek, dijahit secara kasar gitu, bukan jahit halus gitu cok.
dengan benang layangan atau benang kenur kayak gitu, benang kenur gitu, pokoknya bukan benang jahit gitu lah, Cok. Si Ricky bilang kayak gitu. Nah di situ mereka berdua langsung hibrid balik ke kamar, udah cepet. Mereka mempercepat pengepakan barangnya sambil tangan yang gemeteran segala macam. Mereka juga nggak ada yang bahas yang tadi, pokoknya bener-bener buru-buru aja untuk keluar dari situ. Nah buat si Ricky juga itu cukup buat jadi pengalaman pertama, dan semoga aja pengalaman yang terakhir katanya, coy, yang gak akan pernah dia pengen ulangin lagi. Gila sih, Rick, kosan lu nih emang sesepi ini ya. Nah si Andi ngomong kayak gitu, udah sambil ngebawa tuh barang-barangnya dari kamar mau ke mobil di luarnya tuh, Joe. Nah si Ricky langsung kayak, oh iya baru ngeh dia, oh iya juga ya, lu tadi kan teriak kenceng banget tuh si Ardi, tapi kayak penghuni lain tuh nggak ada yang respon atau apa gitu, Joe. Kan biasanya walaupun kita nggak kenal satu sama lain sama penghuni kamar 1, 2, 3 gitu kan, buat kocok-kocok nih yang pernah ngekos apalagi ngekos pasti kan tahu kan, nggak mungkin seapatis itu, apalagi kayak ngedengar suara teriakan kayak gitu kan, pasti ada lah kepo-keponya sedikit, meskipun peduli ke teman, mungkin kepo terhadap apa yang terjadi ke manusia lain, kan begitu yang Cah. Aku lu. Nah di situ si Ricky langsung kayak merasa bener juga apa yang dibilang si Ari, kok kayak kagak ada aktivitas atau kayak ada kagak kepedulian banget ini ya, orang-orang ini kok kayak kagak pada datang untuk sekedar ngepoin gitu. Tapi ya udahlah, si Ricky juga udah kayak bodo amat dan lanjutin bawa dorong-dorong beberapa kardus dan satu kompornya keluar dulu, dan mulai tuh gotong-gotongin dari mobil terus ke kamarnya, dari kamar terus ke mobil lah, begitu selanjutnya sampai bolak-balik. Sampai saat si Ricky sudah mengangkut kardus terakhir, Jo. Di situ si Ricky kan udah tuh siap-siap masuk ke mobil, karena si Ardi juga sebelumnya udah duluan, dia udah duduk di belakang kemudi tuh, Jo. Nah di situ si Ricky bukannya kayak itu gagang mobil tuh udah dipegang, coy, emang tinggal kayak dibuka aja tuh, Nyo. Tapi dia berhenti. Gegara apa? Gegara si Ricky katanya melihat ada Bu Ratri yang berdiri di dekat pagar, dan sekali lagi Bu Ratri ini nggak tahu datang dari mana dan sejak kapan berdiri di situ. Dan si Bu Ratri ini yang lebih anehnya lagi, dia ya kayak cuma diam sambil senyum ngeliatin si Ricky sama si Ardi ini lah. Nah di situ si Ricky nggak tahu kenapa kayak ada keinginan aja buat sampein, dan mungkin juga buat pamitan, dan mungkin juga barangkali ya ada inilah, ada feedback lah atau ada kembalian lah, kan gue juga nggak sampai sebulan di sini gitu, dia masih berharap kayak gitu. Jadi Ricky langsung mulai tuh ceritain apa yang dia alami. Dan saat si Ricky udah selesai dia ngeliat mukanya Bu Ratri tuh kayak iya dia ngedengerin, tapi dia nggak ngerespon apapun. Dia cuma kayak senyum awalnya, terus kemudian dia ngomong dengan suara yang datar tapi nggak kaget sama sekali. Mas, kos ini memang penuh, tapi cuma kamu manusianya, guys. Di situ si Ardi yang emang udah duduk tadi kan di belakang kemudi langsung turun lagi. Dia juga ngedenger apa yang Bu Ratri ngomong tuh, dia turun lagi langsung narik itu tangannya si Ricky. Udah balik. Anjir, gak beresin, udah balik, cabut dari sini. Si Ricky di situ juga cuma bisa diam, kursi mobilnya, dalam mobilnya udahlah ikhlasin aja, terserah. Hingga beberapa kemudian Ricky yang nggak sengaja lewat di daerah situ karena dapat klien dari situ, udah dapet jobnya dari daerah situ lagi, yang emang benar-benar wajib dia lewat situ, nggak ada jalan pintas lainnya. Ricky nggak tahu kenapa lagi ngendarain mobilnya tuh, Jo, memelankanlah mobil itu kan, Jo, dipelaninnya mobil itu pas di depan kos-kosannya itu. Dan yang si Ricky lihat dalam beberapa bulan setelah dia nggak tinggal di situ, kos itu sudah menjadi kos yang tidak berpenghuni, tidak layak, diiringi dengan rumput-rumput tumbuh tinggi segala macam. Dan di situ yang membuat dia masih kepikiran, kok ya gue bisa ya pada saat itu melanin mobil itu adalah si Ricky ini masih ngedengar. Jadi saat mobil lewat depan kosannya tuh, ya kan, dipelaninnya emang bener-bener kayak hampir gak jalan gitu kan, dia masih ngedengar suara iringan gamelan yang biasanya mengiringi sindenannya Bu Ratri, Jo. Gitu, bener-bener si Ricky katanya ngasal, kenapa ya gue pelanin ya, kenapa sih gue ini penakut tapi penasaran segala, kenapa ya, wah kenapa.
Itu katanya juga salah satu sifat yang bikin dia kesel sama diri dia sendiri. Karena apa, Jo? Karena si Ricky ini kenapa sih, ya Allah, Ricky tuh harus penakut, tapi kenapa Ricky juga harus penasaran? Kalau memang penasaran, ya jangan jadi penakut. Kalau memang dia penakut, usah penasaran. Si Ricky tuh merasa kayak gitu, Jo. Dan karena kejadian itu juga, terus karena rentetan itu juga, Ricky di situ tidak melanjutkan ceritanya, atau maksudnya tidak mencari tahu lebih dalam sebenarnya itu kosan apa, sebenarnya itu dulu bekas apa, sebenarnya ini itu gimana, dan dia nggak mau mencari tahu lebih dalam lagi, cukup mau hidup dengan tenang, pulang kerja bisa santai, bisa istirahat, bukan mikirin hal-hal aneh. Karena kejadian ini juga katanya menjadi pengubah pola hidup dia, dari yang dia terlalu kepo dan penasaran lagi, dia kurangin, dia alihin ke hobi-hobi baru. Begitulah, Jo, kisahnya si Mas Ricky ini, yang udah aku lihat-lihat udah dibawain juga sama podcaster lain atau YouTuber lain. Di situ juga Ricky bilang di ending ceritanya, dia berpesan kepada untuk orang-orang khususnya perantauan, terus teman-teman yang kadang terlalu ngepres banget standar, kayak aku mau yang lokasi strategis, aku mau lokasi yang dekat rumah, aku mau lokasi yang bla bla bla, tapi kayak budgetnya tuh nggak berani ngambil murah. Itu jangan tergiur sama harga murah, emang benar-benar harus dicek. Jangan mikirin enaknya aja, semaunya aja, karena bisa jadi bukan karena kamu lagi beruntung kalau memang dapat, syukur, tapi kalau misalnya lagi enggak, bisa jadi kejadian mungkin karena kamu di sana satu-satunya yang manusia. So, itu dia adalah ceritanya Mas Ricky yang udah dari Desember awalnya dia menceritain ke aku, masih mempercayakan aku untuk membawakannya. Izin ya Mas ya. Dan untuk kalian-kalian yang baru datang lagi di channel aku, hai, welcome. Mohon maaf ya, aku baru datang lagi, aku baru muncul lagi. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih banyak. Dukung aku dan bantu kembali channel aku ini dengan tekan tombol subscribe-nya, serta like dan komen. Mohon maaf ya, Jo, karena masih banyak AIWO. Aku pemula banget. Sekali lagi ucapin terima kasih buat yang udah nonton. Salam kenal, sehat selalu. Bye-bye.